sesuaikan dengan sekolah kita, ya. Yang penting itu tadi yang bagian depannya. Untuk pengaturan aplikasi itu juga harus yang paling pertama disetting. Karena apa? Karena nanti tampilan depannya akan berubah. Kita akan coba ya. Kita akan coba PPDB Seman 2 Depoknya kita akses kembali ya. Tuh, logonya sudah berubah ya. Seman 2 Depok dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Panjelesmana di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat website penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang bisa kita instalkan di web sekolah, sehingga nantinya pada saat proses PPDB semuanya bisa berjalan dengan rapi, dengan tertib, dengan lancar. Dan peserta bisa langsung melakukan print out dari hasil pendaftaran yang telah mereka lakukan. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak ya. Yang pertama tentunya yang harus dipersiapkan adalah sebuah akses ke cPanel atau ke panel admin website sekolah kita. Contohnya saya misalkan memiliki website seman2depok.com, maka saya harus memiliki akses ke admin panel atau ke kontrol panel di website ini, gitu ya. Apakah itu di Hostinger, Niaga Hoster, Rumah Web dan lain-lain, silahkan. Yang pasti Anda harus bisa masuk dulu ke panel adminnya, ya. Di sini saya contohkan, saya akan masuk ke panel admin di hostinger.co.id ya. Caranya kita ke Hostinger, ketik, kemudian kita klik hostinger.co.id. Nah, di sini tentu saja kita tinggal login ya. Tinggal masuk, kemudian login menggunakan akun Google ya. Ini mungkin bisa berbeda antara satu hosting dengan hosting lainnya, ya. Tapi ini sebagai pertimbangan saja ya, karena pada dasarnya hampir sama, gitu ya. Nah, ini sudah masuk ya ke akun hPanel hostingernya, karena sebelumnya saya sudah login, gitu ya. Jadi tadi langsung di redirect masuk ke dalam hostingnya. Nah, setelah masuk ke sini, kita langsung saja klik manage ya. Manage. Ya, mengapa di sini SMAN 2 Depok SCH-ID, sedangkan tadi saya menjelaskannya SMAN Negeri 2 Depok.com ya. Karena yang diregistrasikan domain utama dalam sebuah akun cPanel adalah satu domain saja, dan domain utamanya kebetulan yang SCH-ID. Tapi kita tidak akan membuat website PPDB-nya di sini, karena di sini sudah ada. Saya akan membuatnya di yang versi .com-nya ya. Jadi saya klik saja ke bawah. Nah, kita pilih yang seman2depok.com. Kalau Anda mau meletakkan website PPDB-nya di SCH-ID, ya silakan. Ini hanya contoh saja ya. Nah, kemudian saya sudah masuk ke seman2depok.com-nya. Kita akan membuat subdomain baru khusus untuk PPDB. Caranya adalah kita scroll ke bawah, kemudian kita ke bagian subdomain ya. Nah, di bagian subdomain ini kita tinggal kreasikan saja ppdb ya. Jadi kan nanti alamatnya adalah ppdb.seman2depok.com ya. Kita tinggal create ya. Kita tinggal create, kreasikan. Nah, sudah ya. Sudah bisa. Nah, ini domainnya ppdb.seman2depok.com. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal pergi ke home lagi ya, ke dashboard atau ke home sama saja sih ya. Nah, kemudian kita ke file manager ya. File manager. Nah, ke sini. Nah, nanti kita akan diarahkan pada folder-folder yang nantinya memang akan diletakkan di seman2depok.com ppdb tersebut. Nah, ini ya. Nah, ini kita ke public HTML.
Nah, kita cari yang ppdb. Nah, nanti website ppdb-nya akan kita taruh di sini. Ya, akan kita taruh di sini. Sekarang websitenya masih kosong. Kita cek ya. ppdb.man2depok.com. Kita tes sekarang ya. Sekarang websitenya masih kosong. Oh, masih seperti ini. Masih halaman default ya. Halaman default. Karena kita belum isi apa-apa. Cuman ada default PHP. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengupload software ppdb-nya. Yang saya gunakan kali ini adalah kita menggunakan website ppdb dari CBT Candy ya. Atau Candy CBT ya. Atau CBT Candy. Nah, ya, kita login dulu di sini menggunakan NPSN dan password ya. Silakan Anda registrasi di CBT Candy-nya, kemudian ke project aplikasi, dan yang ini yang akan saya gunakan, Candy ppdb ya. Kita view, kemudian kita download saja ini ya. Download Candy ppdb versi 1.1 ya. Setelah di-download ya, kita klik saja ya. Klik. Nah, kita akan download semua ya, Candy ppdb-nya. Kita download. Ya. Nanti setelah di-download, kita akan persiapkan file-file ini untuk di-upload di sini ya. Nah, di sini. Di bagian ppdb ini. Ya, kita mulai download. Hanya 42 MB saja, tidak besar. Tunggu beberapa saat. Ya, sebelum Anda menginstalkan ppdb-nya atau menguploadnya, pastikan PHP versi dari hostingnya sudah versi 7.3 PHP-nya ya. Jadi versi PHP-nya itu kalau di bawah 7.3 kemungkinan akan gagal. Karena requirement-nya di sini tertulis ya. Aplikasi Candy untuk ppdb syaratnya adalah PHP 7.3 ya. Nah, di mana cara untuk melihat versi PHP-nya? Versi PHP-nya bisa dilihat di sini ya. Di control panel ada ya, PHP info. Nah, di sini ya. Di bagian advance PHP configuration atau PHP info silahkan di kotak-atik saja. Di situ ada ya. Dan setiap hosting biasanya ada di menu itu. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengupload ya, mengupload dari hasil downloadan saya tadi, Candy ppdb yang ini ya. Nah, yang ini ya sudah selesai ya. Kemudian kita tinggal ekstrak saja file yang sudah terupload ini. Klik, kemudian ini ya, ekstrak. Ya. Ekstraknya kita pilih di sini saja, nggak apa-apa ya. Di ekstrak. Oh, jadi ada passwordnya ya. Jadi yang ini, yang tadi, yang ini ternyata berpassword ya. Kita cek ya di desktop, kemudian Candy CBT, klik ppdb semada. Nah, ini kita lihat info aplikasinya. Jadi file ini ternyata di password dan passwordnya ini ya. Nah, passwordnya ini kita blok dulu ya. Kita harus ekstrak dulu tampaknya di sini ya. Kita harus ekstrak here. Oke, dan passwordnya kita masukkan. Nah, jadi kalau pengalaman ya buat untuk kita, kalau kita sembarang upload, kemudian filenya itu masih di protect ya, itu tidak akan bisa kita ekstrak di dalam hostingnya. Jadi harus diekstrak dulu di komputer kita. Nah, ini sudah ya, sudah diekstrak. Nah, nanti ini yang akan kita upload ya. Oke, nah caranya yang ini, yang akan kita upload ini. Nah, kita blok saja semuanya ya.
blok saja semua, kemudian klik kanan, kemudian add to archive ya. Kita buat dokumen zip ya. Dokumen zip, kemudian buat namanya. Namanya itu adalah misalkan ppdb Smada siap upload. Nah, kemudian kita akan menguploadnya langsung saja di desktopnya ya. Oke. Nah, di sini. Tuh, alamatnya sudah di desktop. Kemudian kita oke kan. Oke, tunggu beberapa saat ya. Oke, di folder ppdb ini segera kita upload ya. File yang tadi kita sudah zip, kita upload file. Klik, kemudian select file. Tadi kita simpannya di desktop ya. Di desktop, kemudian kita cari ppdb. Nah, ini. ppdb Smada siap upload ya. Kita sudah beri nama tadi di sini. Kemudian kita open dan kita upload. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai di-upload ya. Nah, sekarang kita tinggal ekstrak saja ya. Kita tinggal ekstrak, klik saja ekstrak, kemudian klik lagi. Kita akan tunggu apakah ada masalah seperti tadi atau tidak. Ya, extraction complete ya. Nah, sudah diekstrak di sini ya. ppdb Smada siap upload ya. Oke, nah kita akan pindahkan semua file ini ke folder utamanya ya, ke folder utama ppdb karena ini kan masih di dalam folder ppdb Smada ya. Kita klik saja semua, kemudian kita klik move ya. Kita klik move, kemudian kita change foldernya, kita simpan di sini di ppdb ya. Nah, di ppdb, kemudian select this. Kemudian klik move. Kita cek sekarang ya. Nah, sudah pindah semua ya. Sudah pindah semua ke folder ppdb-nya. Yang lain, yang tadi ppdb siap upload, ini bisa kita delete ya. Bisa kita delete. Nah, yang ini ya, yang zip ini. Kemudian dengan yang ini, folder yang ini. Ini kan sudah tidak berguna lagi ya. Kita bisa delete ya. Nah, dua file ini bisa kita delete. Supaya tidak memenuhi dari hosting. Nah, sekarang sudah selesai proses upload aplikasinya. Sedangkan kita belum menyeting untuk database-nya. Jadi, logikanya kita sudah semua filenya itu, semua cangkangnya itu sudah kita pindahkan ke hosting, tapi isinya, kontennya itu justru yang belum ya. Kita akan membuat database baru ya, sesuai dengan instruksi ini ya. Nah, kan di PHP MyAdmin silakan buat database, import database-nya ya. Dan untuk database-nya ada di folder config katanya. Kita ikuti saja instruksi dari CBT Candy-nya. Jadi sekarang saya ke control panel lagi, kemudian saya tinggal ke database ya. Kita cari akun, email, website, file. Nah, ini database ya, MySQL database ya. Klik di sini. Nah, kita buat database baru ya. Database name-nya kita berikan nama saja ppdb Smada ya. Kemudian username-nya samakan saja. ppdb Smada. Kemudian password-nya kita berikan juga ppdb, tapi Smadanya kita pakai huruf besar ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita jangan lupa, kita save ya, kita simpan semua data ini dalam sebuah
Notepad ya. Jadi supaya nanti ketika settingnya itu kita tidak kesulitan, kita simpan semuanya ya, database name-nya sudah, database username-nya juga kita simpan ya. Nah, ini yang atas juga ini sepertinya ini tadi salah. Nah, kemudian ini kan database name ya. Name yang bawah itu user ya, database user, dan yang passwordnya tadi saya beri nama ini PPDB Smada ya. Oke, nah kalau sudah disimpan seperti ini kita baru oke kan. Karena kalau lupa ini ya gawat juga gitu ya. Create. Oh, password harus ada numbernya. Oke, kita berikan saja di belakangnya 2020 ya. 2020. Kita create. Oke, bisa ya. Nah, ini tambahkan juga di sini 2020. Tuh, database create successful ya. Jadi proses pembuatan database-nya suksesnya. Ingat, ini database-nya masih database kosongan ya. Yang ini ya, yang PPDB Smada ini masih kosongan. Kita akan mengimport ya, mengimport database yang sudah diberikan CBT Candy ke sini ya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya. Nah, kita klik PPDB Smada, kemudian kita klik import. Kemudian kita pilih file. Pilih filenya itu di folder desktop yang tadi ya, yang diberikan oleh CBT Candy-nya. Nah, yang ini. Yang PPDB ini. Yang PPDB. Nah, kemudian config ya. Config. Nah, ini PPDB Candy SQL. Ini hasil ekstrak dari yang kita download tadi ya. Ada file ininya ya. PDB Candy SQL-nya. Kita klik, kemudian kita open, kemudian kita kirim. Tuh, ya. Tuh, semuanya sudah di-upload di PHP My Admin-nya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mensinkronkan antara database yang sudah kita upload, yang sudah kita siapkan dengan konfigurasi di hosting tadi ya. Kita ke file manager lagi, kemudian kita tinggal ganti config PHP-nya ya. Oke. Nah, di sini di folder PPDB, masih di folder PPDB. Nah, ini config ini kita klik ya. Nah, ini database PHP-nya kita klik. Nah, di sini ada ya. Servernya localhost, tidak perlu diganti. Username-nya. Username-nya tadi yang ini. Ya, username-nya yang ini. Yang bawah sama aja sih sebenarnya ya. Karena saya username dengan database name-nya saya samakan. Ya. Kita ganti ya, username-nya root ini kita ganti. Kemudian database-nya juga kita ganti. Ya, dan password-nya kita juga ganti ya. Sehingga nanti database yang sudah kita buat ini akan terkoneksi dengan file-file yang sudah kita simpan ini. Ya. Kemudian kita klik save. Oke, nah kalau sudah seperti ini, semua langkah-langkah sudah selesai kita lakukan. Sekarang kita tinggal mengetesnya ya di web yang sudah kita buat tadi ya. ppdb.sman2depok.com ya. Kita cek. Nah, ini website PPDB-nya ya. Tuh. Ini adalah template yang sudah dibuat sebelumnya ya.
template yang sudah dibuat sebelumnya sehingga ada contoh-contoh yang sudah mendaftar dan lain-lain. Nah, ininya juga masih belum SMA Negeri 2, masih SMKHS Agung. Kita akan ubah, sesuaikan dengan sekolah kita sendiri. Caranya, di ppdsman2depok.com ini, kita klikkan di belakangnya namanya admin. Ya. Kemudian kita enter. Kemudian kita klik admin di sini. Passwordnya 123. Sesuai dengan yang diberikan tadi. Ya, di panduan. Kita klik login. Nah, berhasil, Anda sudah dialihkan. Nah, kalau Anda belum membuat database, ya, belum mensinkronkan database dengan konfigurasi PHP-nya atau database PHP-nya, ini tidak bisa, ya, tidak bisa connect ke sini. Login pun tidak bisa. Nah, sekarang kita sudah masuk di sini di panel administrator, ya. Nah, kita ke pengaturan aplikasi, ya. Pengaturan aplikasi. Kemudian nama sekolahnya kita ubah menjadi Seman 2 Depok. NPSN-nya kita ubah juga ya. Ini biasanya di Google selalu ada kok ya, NPSN ini. Mudah. Kemudian alamatnya kita ubah menjadi Jalan Gede nomor 177 ya. Kota Depok. Kemudian kabupaten kotanya Depok. Logo sekolahnya kita pilih ya. Nah, ini ada ya. Kita klik logonya, kemudian klik open. Nanti ini akan berubah ya. Kemudian, nah untuk nomor HP-nya, ini diubah dengan nomor HP kita ya. Diubah dengan nomor HP kita agar nanti ketika orang mau bertanya apapun itu langsung ke nomor adminnya ya. Kemudian kita klik save change ya. Mantap katanya tuh ya. Nah, itu di manajemen aplikasi. Kemudian di manajemen user ya, kita bisa menambahkan admin lain ya. Di sini kan adminnya baru 5. Silahkan ditambahkan ya. Kemudian ada juga menu-menu lainnya seperti menu pengumuman, menu web ya, menu pembayaran, menu pendaftaran, itu bisa disesuaikan dengan sekolah kita ya. Yang penting itu tadi yang bagian depannya untuk pengaturan aplikasi itu juga harus yang paling pertama disetting. Karena apa? Karena nanti tampilan depannya akan berubah. Kita akan coba ya. Kita akan coba PPDB Seman 2 Depoknya kita akses kembali ya. Tuh, logonya sudah berubah ya. Seman 2 Depok dan kita sudah bisa mendaftar nih di sini ya di web PPDB-nya. Contoh ya, kita akan mendaftar. Daftar sekarang. Ini contohnya user nih yang akan mendaftar. Nama siswa baru atau pindahan. Siswa baru, NISN-nya. Ya. Nama lengkapnya misalkan Antis Sutisna. Nah, ini hasil dari tadi kita mengisi ya. Mengisi formulir pendaftaran. Nah, ini hasil formulir yang sudah tadi diisi. Tuh ya, formulirnya lengkap gitu ya. Jadi ya seperti ini. Jadi hasil dari mendaftarkan dirinya itu bisa langsung cetak form gitu. Dan kita sebagai admin di sekolah juga bisa menerima atau menolak pendaftaran tersebut gitu ya. Oke, jadi sungguh sangat lengkap ya, termasuk dalam pembayarannya pun kita atur ya dalam software PPDB CBT ini ya, CBT Candy ini. Jadi bagi Anda yang berminat silahkan untuk mengunjungi langsung webnya ya CBT Candy dengan mengikuti tutorial yang saya berikan. Bagi Anda yang tidak ingin repot-repot, memerlukan bantuan juga boleh nanti menghubungi nomor saya di deskripsi video ini ya. Saya juga akan bersedia untuk membantu rekan-rekan yang ingin membuat website PPDB. Baik, mungkin itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.